Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah kita bisa hadir menghadiri kajian sore hari ke-7 Ramadan 1446. Berarti tes berapa? 13 ya. Dari 13 dinamani. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Aslinya saya dijadwal 3 hari, tapi hari kemarin tumbrungan dengan Masjid Nurul Rohmah, yaitu Jalan Stasiun Gombong. Akhirnya saya hanya nyanggupi 2 hari. 2 hari pun ini tumbrungan lagi. Jadi saya kan ketua takmir Masjid Asyifa, Pak. Ya. Hari ini kedatangan yang imam dari Palestina. Ini ya tak tinggal baik ya. Kok berarti kan dari telung dina dari sedina ya. Kok keburu badan. Nah, terus dilalah tanggal 9 ya. Sudah ada jadwal di Wiryo Sudarmo, tanggal 10-nya di Sruweng. Jadi cara bujangannya, jadi saya mandan mirip Pak ya. Bukannya nunut baik. Ya, pada sore hari ini kita mencoba bicara tentang zakat. Sebelumnya mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian zakat menurut lisanul Arab, az-zakah ya, ditinjau dari sudut bahasa artinya suci, tumbuh, berkah, terpuji. Semua digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, lebih dari itu juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Lihat yang khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu ayat di sini. Nong petanahan kan orang perlu terarti nih Pak. Sebetulnya kok ngecek temen artinya di kocok nomor gitu ya. Nah ini Pak, pengertian zakat. Kata zakat merupakan isim masdar zakat yesku ya, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dalam Mu'jam Al-Wasit, Mu'jam ini sengertiku bukunya kandidat, aku tahu buka-buka lah. Ini ngajak takon, maca apa ora kowe? Itu buka-buka waktu lagi gawe skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga. Karena dilalai jurusan saya sekolah dulu itu Pak, itu skripsinya harus ditulis bahasa Arab ya. Bahannya tidak boleh studi lapangan, tapi harus studi pustaka, diujikan dengan bahasa Arab ya.
Nah, waktu itu saya satu-satunya boleh beli ngajukan judul ditolak. Baru judul keempat apa kelima ya itu baru diterima. Itu saja modalnya kayak referensi ini bingung harus beli kemana. Waktu itu judulnya yang kemudian diterima dilalah sekretaris jurusan itu pakar bahasa Arab IAIN Jogja yang namanya Bahasa Lama. Judulnya akhirnya disepakati Al-Malami Ad-Diniyah fi Qasidati Abi Nuwas Dirosah Tahliliyah Takbiriyah. Apa Pak? Nuansa religius pada puisi-puisi karya Abu Nawas, studi analisis ekspresif. Dulu itu Purnomo termasuk diantara sing terbuka gue anak Al-Jam Al-Wasid. Lalu bisa rampung apa skripsi ini? Nyatanya aku lulus ya. Ya, iqta'u juz'in mahsusin min malin mahsusin biwad'in mahsusin wa ba'diha fi awqatin mahsusatin limustahiqi. Zakat itu adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagian disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Nah, kain menurut bahasa tadi al-barokah wan nama berkah tumbuh suci dan baik ya. Nah, ternyata di kitab Bulughul Maram, nah, saya coba screenshot Pak ya. Itu ada penjelasan begini. Jadi di kitab Bulughul Maram ini yang saya kutip Syarah Shalih Fauzan, Kitab Zakat. Faz-zakatu ibadatun maliyah. Zakat itu adalah ibadah maliyah, yakni tajibu fil mal, yakni wajib dalam urusan harta. Wasumiyat zakatun, dan disebut dengan zakat li'anna zakata fil lugha, karena zakat menurut bahasa at-tathhir ya, pada pensucian ya. Wan nama, dan tumbuh ya. Fahiya tutahhirul muzakki, maka zakat itu mensucikan orang yang berzakat min adnasi dzunub, dari kotoran-kotoran dosa, wa minasyuhri wal bukhl, dan dari syuh dan bakhil. Bahasa Indonesia ini angel Pak, memang penerjemahannya ya. Jadi syuh gue sering diterjemahkan pelit ya. Syuh wa may yuqa syuhha nafsihi ya kan. Apa di sini? Minasyuhri wal bukhli, dari syuh dan bakhil. Dari syuh ya pelit, bukhl ya pelit. Ini bakhil. Ini syuh itu jadi lebih jahat daripada bakhil. Apa ya? Anggerano bakhil kan berarti medit ya Pak ya. Gue angger syuh, gue lebih medit dibanding medit ya kan. Gampangnya gini lah dipakai. Angger bakhil itu pelit berkaitan dengan orang lain ya. Mangan enak, tanggane jaluk sorry ya kan, aku baru ngasih muntah ya kan. Berarti dheweke
mangan, wong liya butuh, tapi orang ngasih melebet istilahnya. Kowe bakhil. Nek syuh apa maning kok wong liya? Go dipangan dhewek dhek maneh maneh. Nangkene apa sing perokok, misalkan perokok Pak. Ngesak itu ya. Ini meruh kanca pirang-pirang. Engko anggere aku ngetokna udut di loro di wong akeh. Mending ngenteni pelambok menawa kok ana sing ngetokna udut kan bisa nunut ya. Go diudut dhewek, ya. Dhek maneh daripada belak sing seringnya kemakan Pak ya, mengurumah makan kan. Begitu harus membayar, padahal dia kan wis madang ya, wis mangan harus membayar. Ora sida Pak, mulak mbok menawa dibayar nopo ya gitu ya. Kowe berarti kan syuh kowe Pak ya, pelit dipangan dhewek pelit. Apa maning? Mulane nang kene kowe nama pakokon zakat men penyakit pelit bertitil kumet ya kucil. Nah itu bisa hilang ya. Wa tutahhirul mala aidan alladzi tukhraja minhu, dan mencucikan harta juga yang dikeluarkan darinya. Yuqalu zakatul mal kan. Mulanya ada istilah zakat mal kan. Oh yuqalu zakal mal idza nama. Jadi zakat itu kan jadi ciri tumbuh dan berkembang ya. Az-zakatu tunmil mala wa tusabbibul barakah fihi. Zakat itu menumbuhkan harta dan menyebabkan keberkahan pada harta itu. Jadi nek misalkan harta disakati, itu berarti sama dengan dibersihkan dari kotoran. Udahnya ngerana kiai jelas nalai Pak ya. Jadi ini gue anggar misale panene zakat pari pirang kintal Pak ya? 7 kintal, 8 kintal setengah Pak. Misabe. Hah? Seton, istilah seton. Seton gampangannya kan potensi zakatnya 5 atau 10%. 5% lah ya. 5% dari seton 50 kilo ya. Kue ciri gabah sing seton nek ora disakati ya pada kecampuran tai cecok 50 kilo Pak. Nek ora 50 kilo nek ora dijilot sing marai 150 kilo itu kotor. Walidzalika qala nabiyyu, karena itu Nabi bersabda mana qasamalun min shadaqatin kan. Sedekah tidak mengurangi harta. Waz-zakatu was-shadaqatu la tunqisul mala wa innama tazidu barokatan wa namaan. Zakat dan sedekah tidak mengurangi harta, tidak lain menambahnya keberkahan dan ketumbuhannya ya. Fahiya wa in kanat tunqisahu dhahiratan. Zakat itu sekalipun secara dohir kelihatannya berkurang, itu jelas berkurang lah kan. 2 wedhus 40 kan. Begitu 1 haul setahun kan kena zakat siji ya Pak. 40 dijot siji kok dadi 30 sana kan. Gue secara lahiriah gue berkurang apa tambah? Ya berkurang. Nah, makanya mulai dikatakan
wa in kana tunqisahu dhahiran, sekalipun membuatnya berkurang secara lahiriah, lakinnaha fil haqiqati wal makna, akan tetapi pada hakikatnya dan secara maknawi, tazkidu zaktihi wa tuzituhu barokatan wa numuwan, ya, mensucikannya, menambahnya keberkahan dan tumbuh. Mana kosomanun min sodakotin, sodako tidak mengurangi harta. Walidhalika, karena itu summiat zakatun. Qala Allah Ta'ala, hud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat, mensucikan mereka dan mensucikan mereka dengan harta, dengan zakat itu. Nah, kalau infak, ikhrajul malit thayyib fit ta'ah wal mubahat. Jadi infak itu mengeluarkan harta yang baik dalam hal ketaatan dan hal-hal yang dibolehkan. Mulanya pemberian suami kepada istri, masukkan di infak, iya kan? Nafkah. Nah, sedangkan yang namanya ini, ya, jadi ada infak, ada sedekah. Jadi kalau saya memahami yang paling gampang ini, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang baik itu adalah sedekah. Sedekah dan dengan harta tertentu, dengan ukuran tertentu, diberikan pada waktu tertentu kepada orang tertentu, jenengane zakat, ya. Sedekah dalam bentuk harta tapi tidak ada ketentuan khususnya, maka itu namanya infak, ya. Tapi namanya sedekah bisa dalam bentuk harta dan non harta, ya. Maka waktu mitul ada anitori sedekah. Kamu membuang duri dari jalan, ya sedekah. Tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Kamu nyengir, ya sedekah. Ini karena agar wongkur sedekah nyengir, ya lazismu bakrut bahkan mulane lazismu gawe tagline kan, tagline sedekah tidak cuma tersenyum, gitu ya. Bab ake-ake kur pada tersenyum. Nah, sekarang mungkin ada juga di kampung saya gini, ya. Dia waktu zaman saya kecil, jadi begitu ada orang meninggal, kiainya duli fatwa kudu dianakna kayu sing telung dina pitung dina kayu. Dalile nganggo hud min amwalihim sedekatan, iki ambil dari harta mereka untuk sedekah, gitu ya. Jadi mudah dengan anakna acara sedekah. Nah, jadi zakat itu dalam Al-Quran itu menggunakan istilah apa saja. Ternyata ayat perintah tentang zakat itu nganggone juga sedekah. Ya. Jadi kata yang dimaknai sebagai zakat itu tidak hanya menggunakan kata zakat.
Contoh, sekarang yang menggunakan kata zakat, ya. Quran surat Al-Baqarah 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini zakat menggunakan istilah zakat, ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir kebak nang isorke tulisan sing ora ketone. Sing gelak, ya. Ibnu Katsir kenang kolom mana tulisannya Ibnu Katsir. Jadi saya kutip dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Qala Muqatil qauluhu ta'ala li ahlil kitab wa aqimus sholat amarahum ayyusallu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh mereka untuk sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah wa amarahum ayyutuz zakah. Nah, jadi ani yang kuning-kuning ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu ya bermakna zakat. Jadi nangkane ge tulisan sing ngisor wa atuz zakah amarahum ayyutuz zakah, menyuruh mereka untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang pertama, zakat menggunakan redaksi zakat. Yang kedua, menggunakan kata sodaqah. Zakat tapi redaksinya pakai istilah sodaqah. Contohnya, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di sini tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat, malah redaksinya ngomongnya nganggo zakat. Malwi diawali dengan innama kejerem bermakna litahsyir, untuk memagari. Berarti sing di luar pagar orang termasuk pak. Mungkin ya waktu itu gue akeh sing rumah berhak. Aku udah kuduli kan. Nah, akeh temen muncul mudane innama orang nananiga zakat gue ya ming kanggo lah innama bulannya disebut lit tahsir. Nah, penjelasannya saya kutip tafsir Al-Baghawi, ya. Surat At-Taubah. Tafsir Az-Sa'di, ya. Sing budaya kirang-kirang dengan kitab tafsir. Masalah kenapa saya kudu screenshot ini, Pak? Mungkin kan anu konkret ya, orang tidak mau apa yuk, atau ni Pak Kucing ngomong orang meyakinkan lah, gitu ya. Nah, gue buktinya gitu ya. Jadi saya kutip dari tafsir As-Sa'di.
Mungkin jenengan bertanya-tanya apa temenan Pak Puji duwe kita PDW ke ketemu dengan raiku kan orang yakin kan dia pakai. Jadi gini Pak, jenengan karena berpikir dengan pola pikir wong biyen, kan? Padahal kita saat ini punya peluang untuk menggunakan apa yang bisa digunakan saat ini. Nek jenengan mengumah, aku kira kita tuh tempat buku pun ya ajak-ajak karena memang saya tidak hobi ngoleksi buku. Kenapa? Mesek-meseki. Terus koleksinya model kepriwe? Saya itu punya koleksi misalnya video kajian, film sirah nabawiyah dan yang lain. Terus kumpulan kitab sing gampang dilebokna nang laptop. Bentuknya itu format tertentu. Yang seandainya di print kabeh ya langgar ki ora muata. Kabeh. Ini kan disimpen yang lebih simpel. Sewaktu-waktu dicengkeweng. Jadi Arab kitab Sahih Bukhari lain-lain ya. Fiqhul Islam wa adillatuhu ya. Nah, termasuk gelet ini Pak. Itu ada metode tertentu wis kepenak. Misalkan saya mau nyari innamas shadaqatu, kata shadaqah ini jadi maknanya apa? Itu dengan satu aplikasi Pak, itu saya bisa ngeliat bisa 9 tafsir. Orang kudu nyotok boleh di buka kitab sing di halaman pira gitu. Cukup nanti diklik jenengan tafsirnya siapa, ya, jenengan kitab. Kayak misalkan nih yang paling atas tafsir As-Sa'di, ya. Nah terus tinggal klik surat apa, ayat pira, itu langsung klik untuk dapat. Nah termasuk ini nih, innamas shadaqatu, ini kan lagi bicara tentang bahwa zakat menggunakan nama shadaqah, ya. Dalil yang dipakai tadi innamas shadaqah. Yaqulu ta'ala innamas shadaqatu ay az-zakawat. Ya, yang dimaksud dengan shadaqah di situ adalah zakat al-wajibah. Zakat yang wajib. Bidalilin anna shadaqah, karena dengan petunjuk bahwa shadaqah itu al-mustahabbah li kulli ahadin, disunnahkan bagi setiap orang. La yukhassu biha ahadun duna ahadin, tidak dikhususkan untuk orang tertentu dan tertentu. Jadi maksudnya ya, nangapa innamas shadaqatu, kata shadaqat itu diartikan sebagai zakat yang wajib hukumnya. Karena kalau yang namanya infak atau ya, karena yang namanya sedekah yang dianjurkan, istilah lain untuk infak itu kan sedekah yang disunahkan, ya. Itu pembagiannya tidak harus kepada orang-orang tertentu. Misalnya jenengan sedekah kemudian sing dinai anu wong duwe gitu. Selama itu bukan zakat, itu tidak salah amal. Ai innamas shadaqatu lihaula'il madhkurin, tidak lain sedekah untuk orang-orang yang disebut ini, tunaman adahum, bukan kepada orang selain mereka.
Berarti karena ada ketentuan tertentu siapa yang berhak menerima, dan itu hanya berlaku di urusan zakat. Di urusan infak tidak berlaku. Ketiga, nah ternyata dalam bahasa Al-Quran zakat menggunakan kata hak. Ini deh jangan kerungi Pak. Tunaikan hakmu, apa tunaikan zakatmu, kita memahami kan orang ya. Tapi ternyata dalam bahasa Al-Quran zakat itu juga menggunakan kata hak. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Menurut tafsir Ibnu Katsir ya, wa qauluhu ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadin, qala Ibnu Jarir qala ba'dum ya az-zakah al-mafruḍah. Jadi nang kene kata wa atu haqqahu, tunaikan haknya pada hari memetiknya, Ibnu Jarir berkata, sebagian mereka berkata yang dimaksud adalah zakat yang diwajibkan. Wa qala Ali bin Abi Thalha ngan Ibnu Abbas, wa atu haqqahu yawma hasadi, yakni az-zakah al-mafruḍah. Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas, yang dimaksud tunaikan haknya pada hari memetiknya, yang dimaksud di sini adalah az-zakah al-mafruḍah, zakat yang diwajibkan. Jadi zakat menggunakan kata zakat, menggunakan kata sedekah, menggunakan kata hak. Yang keempat, zakat menggunakan kata infak. Surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi di sini kuning menggunakan kata yunfikuna. Wa hadalafa ahlul ilmi
fi maknal kans wa qala ba'duhum huwa kullu malin wajabat fihi zakat. Jadi kita bicara tentang rahib-rahib Yahudi, ya? Rahib-rahib Nasrani, pendeta-pendeta Yahudi, rahib-rahib Nasrani pada memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. Nah, di sini dalam tafsir Al-Sa'di dikatakan yang dimaksud dengan ini adalah tidak menunaikan kewajiban zakat. Yang dimaksud dengan ini di tanda kuning ini tidak mengungkapkannya. Yang dimaksud adalah tidak menunaikan zakatnya. Nah, hikmah zakat. Hikmah zakat satu, jelas menyucikan diri dari kotoran dosa. Kayak angganan puluhul marom kan mulai begitu kan? Min adnasi dunub, dari kotoran-kotoran dosa. Terus memurnikan jiwa. Kalau kita itu bayar zakat, ya, ada yang berteori itu janik belum menunjukkan kita orang baik. Kenapa? Sebab zakat itu baru menyerahkan yang bukan miliknya kepada pihak lain. Nek memberikan hak orang lain kepada orang lain, ya apik, ini ya urung apik banget lah ya. Kowe jujuk nggone sapa? Nggone kae. Dijujuk nang sapa iso mung kae. Kan ya urung apik banget Pak. Apik tuli mbok ngangger hak saya, milik saya diberikan kepada orang lain. Angger hak orang lain diberikan ke orang lain kan berarti esi standar ya. Tapi kalau milik saya kok sampai dikurangi untuk orang lain, itu berarti hebat. Terus ya, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, termasuk ini Pak, bulan Ramadan ini, cara saya melihatnya itu adalah gambaran paling pas untuk kita itu menjadi pribadi yang bersyukur. Kita itu kan sering banget mengeluh yang namanya itu Pak, ya. Nama apa ya? Baik boy. Urip kok ketone sumpek temen. Jadi yang paling banyak berkeluh kesah kan memang menunjukkan. Walaupun jane arep dibanding-banding apa? Kudune sing banyak mengeluh, kudune kan malah cocok ya. Cocoknya bisane merambat. Panganane mabur. Ngene arep demo kan patute cecokin demo Pak. Bisa-bisane aku bisa mabur be ora kok pangananku sing bisa mabur. Bayangna lembut ngiwi-ngiwi cecek kan. Ning ternyata kan orang nana cecok kurang gizi ya. Orang anak berita siki cecok nang diora gering-gering kan. Yang dimulai orang perlu anak gerakan makan gizi gratis ya.
tapi nyatanya ya cocok lemu-lemu. Terus maning lemut kurang sengsara apa Pak Urip? Setiap kali madang resikonya mati. Orang yang mati gepeng. Ngapain? Ini lemut kalau mikir lagi main celok ya. Aduh, mati orang ya. Dasar sengsara dewe. Kan orang nanggung madang resikonya mati. Nah, mulanya caranya Ramadan supaya kita menjadi orang yang bersyukur ya. Digambarkan di saat kita puasa, gambarannya dheweke wong susah. Sing jenengane wong susah tuli panganan apa bae keton enak ning ora bisa tuku. Bayangna ngono kak dheweke pas awan-awan kaya weru kecoro bendarane kono. Weru kanebo jadi darane dadar gulung. Weru mama lemon darani sirup marjan ya. Weru wong anu nak omah tukang gaweni es batu akeh karet gelang nang piring darani mie goreng. Wis gambaran kurang susah apa pakai ini. Tapi begitu maghrib kuwi gambarane wong sugih. Jadi anggar wong susah panganan apa bae ketone enak ning ora bisa ketuku. Lah begitu maghrib kuwi gambarane wong sugih. Apa bae ketuku ning ora kepangan. Mulane wong sing wong sugih kan kok sen hobine nimbun harta Pak ya. Cara zaman cirikan iki Pak. Balik subuhan kang langgar anak pakel tiba ya dititor jerek buka kan. Ana liwat maning weruh ana degan luwihan bajing kayak biasanya kan anak krokotane bajing ya. Nah biasanya dicek kayak karo cerici tembus apa urung batok kayak ya. Angger urung berarti si kena tiara gawe balik jerek buka. Engko ana jambu ya jerek buka. Sore sing ngelet panganan jerek buka kan. Akhirnya begitu maghrib panganan semeja pirang-pirang. Tapi begitu maghrib minum banyu segelas kan rasanya liane wis ora menarik Pak. Jadi gambarannya wong sugih. Apa bae bisa ketuku ning durung karuan bisa dinikmati. Nah mulane karepe Islam kuwi ya idealnya gitu. Sing miskin be ora usah dadak njaluk-njaluk. Tetap ana perwirane ya menjaga marwahnya. Ning sing sugih dengeran walaupun nang karena toh nang dhewek ora kepangan ya ben kepangan di hilir nang sing miskin. Mulane kok ingat sing zamane Umar ya Pak ya. Ana wong nyolong roti sing dihukum kok malah sing sugih ya. Kenapa? Berarti karena kowe saking kebangetane ana wong nyolong koming gara-gara komangan. Nah sing ini viral nang pati ya. Kayak penghinaan apa pemuliaan pakai sing nyolong. Sing nyolong kan nyolong bidang orang dul ya.
uripe karo mbahe, terus mbahe juga wong susah lah. Nah dheweke duwe ati. Alusane nyolong go didol go jajan karo adine. Kewenangan diarap ya kur nganggo katok kolor tok dibangun keliling desa. Dilalah ana sing video terkenal nang dindi bocah yatim iki sing dagang bocah yatim diarap keliling kampung gara-gara satu dun. Nah, masih tekan Gubernur Jawa Barat turun tangan ngirim stafet nyumbang kepengine wedhus apa, wedhus sing apik apa, etawa etawa nang kene regat pira 4 juta ya wis. Lanang 3 wadon apa lanange 1 wadon 3 tuh napa papat. Ora duwe motor, ana sing jujuk motor iki. Nah, ini masalah nang Indonesia nang ditulungi agar viral ya. Orang Indonesia kan lebih menarik wong mati daripada wong urip. Wong urip sengsara dijorno Pak. Ini begitu bunuh diri, oke sih perhatian ya. Jadi melalui zakat itu kan ide kan puasa kayak itu kan. Jadi wong sing suki ngerti hari wong sing susah, wong susah punya marwah untuk jangan sampai meminta-minta. Oke, pelajaran dari ibadah puasa yang saat ini kita jalani. Nah, hikmah yang kedua, menolong, membina, membangun kaum yang lemah dan papa dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemarin dia ada PCM ketemu saya konsul tentang zakat fitri Pak. PWKG boleh apa tidak? Yang boleh apa tidak Pak? Kalau saya menganjurkan kepada para pembayar zakat fitri agar zakatnya dalam bentuk uang saja, tidak dalam bentuk beras. Ya. Kemudian yang kedua, boleh apa tidak kalau nanti hasil zakatnya tidak dibagikan di hari raya. Fikih yang kita kenal dari kecil ya Pak, kan si jenengane zakat makanan pokok kan. Walaupun ora tau ditidokna dalile lah, kan kiyene dari ngajari kayak gembok makanan pokok. Terus seluruhnya sholat id urusannya serampung kan? Nah, fikih yang kekinian ya ada yang berbeda begitu. Kayak gini Pak alasannya. Semangat dari zakat fitrah itu adalah agar di hari raya tidak ada orang kelaparan kan. Kayaknya ya sepakat lah ya kayak gitu Pak kan. Jangan sampai hari raya kok ada orang bersedih karena kelaparan. Maka kegembiraan itu supaya terwujud didukung dengan adanya zakat fitri. Kemudian itu zakat fitrah kan, zakat fitri. Zakat mendukung Idul Fitri kan. Lah terus kondisi saat ini kira-kira anggar orang ana wong zakat kesi petanahan lah ya. Orang ana wong
zakat fitri, we ana wong mati kencoten apa badan. Warut kenal yang itu. Nah terus gini, prakteknya budaya masyarakat ya, we angger dinai truk, we malah kopoya-koya. Padahal di belakang hari ya, we mereka isi butuh bayar SPP anaknya sekolah, kan? Isi butuh kebutuhan harian. Ning mentalitasnya dewek anggap duit akeh malah boya-boya ngesuk pikir kiri ya. Nah semangat pikir yang ini nih, gue hidup mereka bukan hanya di hari raya. Jadi makanya ya aku jadi secara pribadi Pak, ana zakat kok dalam bentuk uang, jadi ya nang hati tetap orang 1.000 Pak. Kan sikis beredar tuh yang dari Kemenang kan 2,8 setengah kilogram atau uang besar ya kan. Aku bayangnya agar bisa beras 2,85 kilogram diganti duit. Nek diganti duit bisa, nek diganti entok kudu ya. Ke entokku kuwi dinyang 150 ya. Enggane zakat wong siji 50, nek entok siji kan berarti kuning go zakat wong telu. Terus jenengan duwe kae minyak goreng 2 kilo ini ya. Secara rasional lebih manfaat di beras 2 kilo 8 on setengah karo minyak goreng 2 kilo. Ya siki anggar beras kabeh tuku lawuh ora bisa, gas enteng ya. Goreng-goreng orang nanam minyak ya. Ya kita kan jadi dia itu konsultasi ke saya begitu, boleh apa enggak. Misalkan saya sarankan warga untuk zakatnya dalam bentuk uang, terus nanti bisa enggak kalau panitia zakat itu tidak semuanya dihabiskan di hari raya. Oke, sebelum berakhir ada pertanyaan? Kayaknya orang lain. Atau bukan pertanyaan Pak, nambahin ya. Pak itu tadi penjelasannya kurang teliti ya, misalkan ya, kan berarti nambahin. Yang namanya session pertanyaan tidak harus bertanya, boleh juga menyangkal, boleh juga menambahkan ya, boleh juga yang lain ya. Ya. Ini pernah terjadi ada famili yang baru datang, kebetulan pas saatnya pembayaran zakat, terus nyari beras saat itu sudah nggak mungkin dalam tanda petik, terus dia ini titip ke amplop gitu untuk, kebetulan famili itu nggak datang sendirian, istri dengan anak gitu. Nah bagaimana dengan kejadian seperti ini? Apakah bisa dilakukan saat itu dengan konversinya ya sesuai dengan yang berlaku itu, dan menentukan konversi itu dengan harga beras yang terendah atau yang bagaimana sebaiknya? Terima kasih.
Ini tanya dengan uang lebih praktis ya Pak. Tetap untuk beras wong pira mau wong 5 baru datang warung wis tutup ya. Dan ternyata Pak dewek ora setuju ya. Mau aku ora setuju. Kuwi para ulama kuwi setuju Pak ya. Bahwa zakat fitrah itu bisa dengan bentuk makanan pokok atau harganya. Harganya itu berarti kan uang ya. Kalau dengan cek fikih 4 mazhab tentang zakat. Kemudian lagi Kementerian Agama genah ke Pak kolom-kolome nek jenengan biasa konsumsi beras raja lele itu beratnya ya 82,85. Kalau dibayar dalam bentuk uang ya, aku mau duit catatannya edarannya tapi kelalen nanti ya. Nah, jangan besuli edarannya Pak. Jadi, nah kemudian kalau pertanyaannya, terus kita itu zakat pakai yang mana? Kan ada yang standarnya IR 64. Biasanya ada yang standarnya mentik wangi. Kemudian ada yang raja lele. Ya, itu edarannya Kemenak Kebumenak ya. Nah, itu kalau saya sih ngomongi ke warga saya begini, kalau sih tidak ada kan perintah kamu pakai yang ini kan tidak ada ya. Yang saya bilangnya gini nah, ya nek biasa mangan neko raja lele, ya berarti zakatnya ya raja lele lah. Wong itu kena panganan sing dipangane kan? Kenapa begitu? Ya masa ya kewajiban dari Gusti Allah malah lebih rendah dibanding urusan wetenge dhewek Lah ya Pak padut nek misale mangane raja lele kemudian kaine zakate raskin ya ketemu kan dia orang yang kan mandan benggembeleng malah mending biasa mangannya IR tapi begitu zakat ya raja lele lah ya. Terus saya pikir itu Pak. Nah terus bolehkah misalkan dalam bentuk uang yang mana-mana juga boleh, Muhammadiyah yang membolehkan, NU yang membolehkan, Kementerian Agama membolehkan. Kayaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi juga membolehkan itu Pak. Jadi jenengan ya ora salah. Kurgari didungai mangsapa, Wong praktek yang terjadi di lingkungan kita itu jago kayak drama itu Pak. Ya. Wong setor zakat, ya. Ning kok gari nampani zakat Apa nang petanan sing kayak Pak? Orang dengar sorenya setor zakat ya begitu zakat wis kumpul bengi nek gari teka napa zakat dia anak kejadian iki apa Hah? Anak kan mungkin muzaki sekaligus mustahik gitu kan muzaki berarti si pembayar zakat mampu lah ya terus merangkap mustahik sang penerima zakat berarti suki sekaligus miskin dalam satu orang ya. Nah itulah makanya zakat pentingnya liwat lembaga ya. Itu jadi aslinya begitu. Ben tidak ada penumpukan ya. Penumpukan. Misalnya kalau kayak tadi, aku ujung namun sampai ya
akhirnya kabeh dulure dewek dan ora geliat ya Pak ya. Tuh akhirnya padahal orang itu boleh jadi sudah menerima dari orang lain lagi. Tapi kalau misalkan melalui lembaga itu udah ngerti kan, oh si anu sudah dapat, si anu sudah dapat. Boleh jadi yang terjadi seperti ini kan kayak juga Pak dengan kasus kayak gitu kan, karena kene nyembelih, lah tidak lah kok anu supel mana ini babu kan? Kangkene uli numpuk. Lah wong sing anu minderan langkah serawung kangkene ora uli, kangkane ora uli. Ya. Padahal wis sedia arep ya. Nah, itu pentingnya Pak kerjasama begitu. Jadi saya selalu kayak Gubernur Jawa Barat sini Pak ya. Bantuan sosial jangan sampai rakyat disuruh baris ya. Petugas yang datang ke rumah kami. Nah, dheweke Idul Kurban wis seringnya untuk memuliakan orang miskin, tapi parade kemiskinan. Yang lanang TV kan biasanya subuh wis kon pada teka ya. Dipe engko tekan jam 10 nembe tidung uliye daging setengah kilo ditayangna televisi ya itu begitu. Nah jadi berarti untuk gue ya tidak masalah Pak, cuman ya itu tadi pembagiannya kemana. Jadi ada benernya juga Pak gue sing konsumtor aku kan. Resiki angger kabeh nang hari raya Pak. Wongnya kan orang pencotan. Wong nang Jawa Barat bae Pak, badan kuwi carane hari apa ya unjuk pembuktian bahwa aku itu orang miskin gitu Pak. Nang Jawa Barat kuwi ada peribahasa kokoro nyosok malarat rosak lebaran demen citayam. Sekere-kerene wong badan orang nyembelih pitik. Jadi mulai pakai puasa hari terakhir maghrib itu potong sehat Pak. Nyembelih nang jabat mentanggane kerungu kan. Mampus nyembelih pitik. Mulai tau kesu karena sore wis nyembelih upat wis dadi anak bangun badan ditunda sedina ponakanku mutu sore kalau puasa apa nganggo hitungan Muhammad dia tekan kanan urung puas urung kaya badan ya. Jadi pada malam hari raya rata-rata kebutuhan makan wis tercukupi. Mulanya ngerantar di Muhammadiyah Pak ya. Zakat fitrah itu atau zakat fitri memberikannya dari si pembayar zakat memberikannya itu sebelum hari raya ya, sebelum sholat Id. Tapi pembagiannya itu negara tarjih boleh sepanjang tahun. Karena apa? Itu kan hak milik fakir dan miskin ya. Tukhrotan lisok ini waktu makan lil masakin. Nah itu nanti selama nanti distribusinya tetap urusannya kepentingannya wong miskin. Direktif belajar fikih zakat itu dari dulu kan ngertinya fakir miskin itu kan kaitannya karo kebutuhan dasar hidup ya, sing urusannya madang lah ya. Sekarang Pak dan
angger sekolah SD SMP, jadi biaya di bocah sekolah tekan SMP itu masih masuk kategori fakir, Pak. Jadi bisa menggunakan dana yang diperuntukkan untuk asnaf fakir. Nah, engkau anggar SMA ya itu bisa menggunakan dana peruntukan untuk miskin. Cara jeneng masuk kumbayar bocah sekolah gitu kan ya. Nah terus maning saya waktu anak COVID juga ditanya begitu, Pak. Tanyanya apa? Uli ora dana zakat go tuku kuota. Antara dengan tidak. Begitu anak COVID ya, kan bocah orang anak simakan sekolah. Tugas-tugas kabeh liwat HP kan. HP bisane muruk anggaran kuotane. Dana zakat uli apa ora Pak tuku kuota iku cara jenengan uli terus. Siki ya aku ngomongnya gini kan, kue bocah sekolah apa? Angger bocah sekolah SD atau SMP, kue kan masuk kategori gue fakir, ya. Nah fakir berarti nek misalnya tuku kuota, go bocah sekolah yang bisa mengerjakan tugas. Nek bocah SMP atau SD yang nganggo alokasi fakir. Lah nek nganggo bocah SMA ya alokasinya miskin. Lo kenapa kau tuku kuota uli lo bisa berjalan sekolah anggar gue kuota. Cara jenengan, cara biasa tahu kos-kosan kan orang tahu mikiri colokan, ya. Cara siki colokan pinang pinggir kasur, itu jadi kebutuhan pokok, Pak. Jenengan dari kecil kan sini kebutuhan primer, ya, kan sandang, pangan, papan. HP ini kebutuhan primer apa itu caranya? Jenengan gue orang gawa duit kalau orang gawa HP gue bingung di Pak. Iya. Aku orang ngesaki duit kalau orang ngesaki HP gue aku lebih ayam ngesaki HP. Tapi ngesaki HP kontak nganang ini isi bisa kan, madong loh di duit, usah, nenek, itu kan, ini nyekel duit, orang nyekel HP, pas nunggak motor bocor nang tengah bulan, nuntu dari pendidikan bingung juga kan, beda karo ya. Edaran dari Kemenag tadi dibacakan, mohon untuk dibacakan keseluruhan. Jadi nanti saya akan tandingannya saya di masyarakat, karena saya di masyarakat Betalang termasuk tugas panitia ngambil mengenai panitia zakat. Tadi kalau ada pertanyaan jadi saya bisa menjawab. Terima kasih. Dan selanjutnya tadi yang telah disampaikan bahwa zakat bisa dibagikan untuk kepentingan kehidupan kebutuhan fakir miskin, itu zakat fitri atau zakat mal.
Terima kasih. Pertama membacakannya. Oke, suratnya tertanggal 28 Februari Pak. Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Ya. Zakat beras rojo lele 2,85 kg, harga per kilo 14.000. Berarti totalnya kalau dalam bentuk uang 40.000. Oke, angger sing ukurannya raja lele. Zakat bentuk beras mentik wangi 2,85 kg. Harga per kilone 15.000. Kalau dalam bentuk uang berarti 43.000. Ya. Zakat dalam bentuk beras IR64. Ukuran kilonya 2,75. Per kilone 12.000. Totalnya 35.000. Ya. Terus fidyah. Nek fidyah pakai beras rojo lele itu 7 on, harga per kilo 14.000. Wis diukurke itnamu miskin, kan memberi makan wong miskin. Memberi makan apa beras-beras tok ini Pak ya. Cara rumusannya apa kok muntut gagah ya. Nah gue nangkene caranya kemenag, ini kemenag ya Pak, orang mikir ilmu Muhammadiyah lah ya. Gue mengatakan nasi dan lauk pauk ya. Itu sekali ya 35.000. Terus anggar bijaya sing nganggo ukuran IR64 kue 30.000 ya. Ya gampangannya tuku nasi padang lauk kue lah ya. Bak yang konek butuh tak share sapa ini kan rumut gue Pak, saya share gue. Kegiatannya kalau ini rapat edaran dari saya kurang kadang dikantuk, tapi sudah datar dari kemenang dia harga untuk tadi IR ya sudah kalangan 27,5 ya, timbangan 35. Barangkali karena ini kalau memang ada perubahan besok rapat menjalankan kan rapat lagi lah. Ya paling ora nek dengan panitia ditempel nang lokasi misalnya ya, itu lebih meyakinkan dibanding guru sekedar orek-orekan. Oh Pak. Oh ya tadi yang ditanyakan kedua tentang untuk bocah sekolah ya. Nah itu kan kalau zakat mal itu kan 8 asnaf ya. Di antaranya ya ada fakir dan miskin kan? Cara tarjih fakir dan miskin itu bukan hanya bicara konsumsi, tapi pendidikan 9 tahun dia mlebu kategori fakir ya. Nah pendidikan yang 12 tahun SMA itu bisa dimasukkan kategori miskin. Nah terus kalau yang zakat fitri kan memang ukurannya adalah fakir dan miskin kan, ya berarti dua-duanya bisa. Kalau fitri kan biasanya bagi habis ya. Dari itu makanya tadi kan saya sedang cerita kalau versinya tarjih ya, versinya tarjih itu menunaikannya, membayarkannya ke panitia itu paling lambat sebelum sholat Id. Tapi panitia mendistribusikannya tidak harus selesai di hari itu. Nah, dewek dari kecil kan diwarai ini
membayar zakat fitri bisa dari 1 Ramadan ya, sampai sebelum sholat id, termasuk memberikannya juga maksimal sebelum sholat id. Kayak gitu. Nah, gue dengan dari wong jenenge fikih ki ora mungkin pada lah ya Pak ya. Itu kan tadi pendidikan ya. Tempat saya kan bukan pendidikan pun yang orang lemah ya, rumahnya rusak, rumah kemarin bisa kalau nggak bagus, insya Allah bisa. Nah, terus setelah ada seperti ini, nanti kamu datang ke ketua, service ketua, ke bendahara. Nah itu tinggal zakat fitrinya itu dipegang nang UPZ, kan ada UPZ dipakai unit pengelola zakat itu yang di tingkat desa kan. UPZ apa namanya? Ya kan UPZ ya. Nah nek UPZ itu aktif dan cocok dengan tadi fikihnya tadi itu sini wong miskin susah kan orang pun susah sedina to kan. Nek diprungna nang badan kuwi cepet enteng ya. Padahal mereka hidup berbadan lebih susah mandi. Nah, jadi mulanya tetap itu kembali ke orang miskin, tapi sesuai kebutuhannya. Nah, bisa-bisa ngerti kalau betul malah kok poya-poya kok sih. Muak ya. Seperti yang tadi sampaikan sama Pak Kiai, saya juga merasakan bahwasanya yang kita kewajiban mengeluarkan zakat, tapi juga dapat juga zakat. Seperti di daerah saya itu hampir tiap tahun lah saya ditunjuk, cuma ditunjuknya karena di musola. Yus ini nanti pada datang caktik. Saya ikut catat orang-orang yang nyetor karena kesadaran masyarakat udah cukup bagus lah. Tiap orang itu mengeluarkan zakat. Cuma yang terjadi itu banyak juga panitia yang mungkin bisa dikatakan panitia dadakan. Ada mungkin ini kaum juga, oh ini katakan ini Pak Kaum, makanya saya keluarganya 5 pokoknya ya. Ini anak saya ada yang biasanya ke musola sana, antarnya ke sana. Ini yang biasanya dulu lahirnya di ibu bayi ini, ngantar zakatnya ke ibu bayi itu. Jadi dibagi-bagi. Terus juga apa itu di musola-musola, yang karena saya seringnya di musola itu, yaitu teman-teman ya anjurannya udah dicatetin, nanti udah kumpul berapa, malamnya itu sebelum subuh itu udah dibagikan ya salah ininya ya, kira-kira aja sampai bisa dia tuh. Saya sendiri ibaratnya saya apa itu wajibnya 2,5 kilogram, tahu-tahu malam-malam ada yang ngantri karena biasanya tengah malam saya udah karena pulang. Tahu-tahu udah diantar sama teman bisa sampai 10 kilo dapat tengah. Berarti jenengan setor 2,5 kilo, uli 10 kilo malah ya? Iya, ya memang makanya yang saya mau Maksud. curhatkan, yang mau saya curhatkan itu ini kayak gini sah juga ini, terusan juga kayaknya kurang banget penyuluhan juga lembaga-lembaga zakat terutama ya daerah gitu kayak gitu mestinya juga turun itu ada penyuluhan gitu karena kurang sekali lah itu kombinat-kombinat gitu yang jadi panitia gimana yang itu ya gimana itu kurang sekali. Makanya mungkin ini dari untuk petani atau karangdoro udah bagus kayak gitu pengelolaannya. Cobalah kami ditulari itu dari dilakukan itu tentang zakat. Ya, terus kali semenit Pak ya, kok maghrib ya. Jadi itulah, jadi secara hukum Pak itu salah ya. Yang berhak memungut zakat itu adalah lembaga zakat
yang memiliki ya legalitas dari negara. Ya. Nah makanya di tingkat desa sekarang pakai kepanjangan tangan dari Basnas sing jenenge UPZ. Nah praktek selama ini banyak sing kurung langgar ya, kembali dari camat kembali ke jamangan lagi. Catatannya boleh jadi nggak tetap dan kayak gini kan amatiran. Ya. Ini biasa dipancen kayak maghrib lah suara kayak ketisuk pasti tindane maghrib kan. Ya dari saya cukup sekian, sambung besok hari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.